kognisi ini atau cognitive science ya, itu sudah lama sebenarnya, sekitar lebih dari 25 tahun. Dan umumnya sampai sekarang mereka bergerak di 3 topik besar yang mendasar, yaitu mengenai bagaimana alam kesadaran atau consciousness, bagaimana alam representasi mental, dan peran pengalaman dalam membentuk sistem kognisi pada manusia. 3 pertanyaan itu terus-menerus diteliti untuk dilihat. Misalnya saja ada yang mengatakan dengan adanya implicit learning misalnya bahwa consciousness itu tidak berperan. Nah, perdebatan di situ terus-menerus. Akan tetapi hasil perdebatan itu juga cukup baik karena akhirnya kita punya namanya theories of mind. Itu sejumlah model mengenai pikiran manusia yang tentunya didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan tadi antara lain. Nah, pendidikan dalam hal ini education itu merupakan kegiatan terencana yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu kan. Jadi ada pengetahuan, keterampilan sikap. Senantiasa harus didasarkan rancangannya pada salah satu teori harusnya. Jadi salah satu pegangan apa yang diambil? Apakah melihat dari teori yang A, B, atau C? Ya. Oleh karena itu, ketepatan antara teori pikiran yang dipilih dengan tujuan pendidikan itu memegang peran yang penting. Nah, saya melihat salah satunya seringkali orang membuat saja rencana pendidikan, tetapi kalau saya coba cari, ini dia pakai dasarnya apa sih? Saya nggak bisa. Karena apa? Karena mungkin pada saat disusun itu mereka tidak ingat bahwa harus ada theory of mind yang dia pegang. Nah, kemudian kini tidak hanya di Indonesia, tapi di negara-negara luar juga mengatakan, sekarang masalahnya apakah teori-teori yang ada tadi, theory of mind tadi, sudah cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Jadi seringkali teori yang langsung dianut itu, theory of mind yang langsung dianut oleh masyarakat disebut sebagai folk theory of mind. Dan folk theory of mind ini mulai dipikirkan kembali karena ada isu-isu penting seperti implicit learning sekarang muncul, exit learning, intellectual capital, learning society, knowledge-based industries, corporate memory. Dan tim expertise itu dipakai gitu ya, sehingga misalnya taruhlah perusahaan atau organisasi akhir-akhir ini kan sibuk misalnya bicara mengenai learning organization. Oke, learning organization itu sebenarnya menganut atau isinya harus berbicara mengenai knowledge gitu ya. Jadi banyak isu atau konsep yang diangkat sebagai sesuatu kebutuhan, tetapi kalau dilihat teorinya itu penelitiannya atau theory of mind-nya banyak yang mengatakan belum bisa menjawab. Ya. Jadi dengan perkataan lain, dalam menghadapi era knowledge age sekarang ini, apakah, pertanyaannya, apakah model-model pikiran yang ada saat ini sudah memadai? Ya. Nah, Breiter, salah satu tokoh yang sampai sekarang masih mencoba untuk mencari mungkin ada teori yang bisa menjelaskan pikiran kita yang belum terungkap, mengatakan bahwa folk teori yang ada sekarang punya masalah penting atau tidak, atau belum bisa 100% menjawab kebutuhan. Dealing with any sort of knowledge that cannot be understood as an object in an individual mind. Jadi dia mengatakan teori yang ada sekarang itu belum bisa menjawab semua apa yang sebenarnya terjadi dalam pikiran kita. Nah, paparan saya ini tidak bertujuan untuk menjawab pertanyaan di atas, tetapi mencoba untuk melihat kembali 2 model pikiran utama. Memang ada 2 model pikiran utama yang banyak dipakai sebagai referensi dalam cognitive science, termasuk isu-isunya. Dan selanjutnya saya akan coba bawa ke arah pentingnya institusi itu, seperti pendidikan itu dalam mengelola pengetahuan. Jadi setelah tahu mengenai theory of mind, akan saya coba bawa kepada knowledge-nya itu sendiri. Dan di dalam knowledge itu ada yang namanya tacit knowledge. Dan tacit knowledge inilah yang sebenarnya
dibutuhkan, harus ditampung, harus bisa dimasukkan atau direkam, akan tetapi the nature of tacit knowledge itu adalah sesuatu yang juga tidak bisa atau mudah diekspresikan. Jadi bagaimana caranya? Nah, itu ya akan saya bahas di sini untuk kemudian mudah-mudahan bisa menjadi bahan pemikiran kita nanti. Saya masuk pada model-model pikiran. Jadi teori klasik mengenai kognisi pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua kelompok besar. Teori yang pertama dikenal dengan classical metaphor of cognition. Dia menggunakan metafora mind as container. Ya. Teori yang kedua dikenal dengan nama social cultural theory atau sering disebut sebagai situated cognition di buku-buku itu, atau juga disebut sebagai situativity theory. Nah, ini tiga-tiganya itu kayak saudara kembar lah, gitu ya. Saya masuk pada mind as container. Pandangan mind as a container ini dikemukakan paling banyak oleh tokoh yang namanya Newell Simon. Beliau tokoh di AI sebenarnya, Artificial Intelligence. Menurut mereka melihat kita itu punya central processor. Central processor yang mengambil atau menyimpan informasi dalam satu basis data dan memprosesnya. Jadi dia melihat mind kita, itu pikiran kita itu bergerak, berjalannya itu yang dijalankan adalah acquiring, jadi memperoleh, menyimpan, storing, retrieve, menarik, kemudian apply, menggunakan. Itu dia bilang, ya. Prosesor ini, jadi prosesor ini letaknya ada di otak ya, otak kita ini berinteraksi dengan dunia melalui satu sistem ya, dikatakan input-output. Jadi proses acquiring, storing, retrieving, applying itu dijalankan terhadap adanya input, proses, kemudian keluar output, jadi sistem input-output. Informasi yang ada di dalam mind kita, menurut teori ini, itu direpresentasikan secara simbolis dengan yang kita kenal nama skema. Skema pertama kali kita tahu disebutkan oleh Piaget dalam teori kognisinya, dikembangkan lebih lanjut oleh Rumelhart sebagai nanti dipakai dalam AI juga, dan juga dikenal atau direpresentasikan dengan nama konsep nets, yaitu kalau nanti misalnya aliran connectionism, ya. Dengan perkataan lain, menurut mind as a container metafor ini, isi dari pikiran manusia itu yang ada di dalam wadah kontainer itu hanya dua, data. Nah, data ini bisa macam-macam, belief, desires, keinginan, goal, planning, rencana, memories, ide, dan semuanya itu ada sebagai data, dia bilang. Tetapi selain data ada juga namanya rule. Rule di sini adalah seperti prosedur, logical operators, dan seterusnya. Data dan rule ini kemudian bergerak untuk dipakai oleh seseorang guna dia dapat berinteraksi dengan dunia luar. Jadi kira-kira secara singkat penjelasan mind as container seperti itu. Nah, metafor mind as a container ini memang banyak sekali digunakan sebagai kerangka berpikir dari kegiatan dalam berbagai bidang kalau diperhatikan. Pendidikan sampai dengan kecerdasan buatan. Misalnya pendidikan di sekolah itu kita lihat prinsip-prinsip di mana anak-anak antar tanda kutip dijejali oleh informasi, dijejali oleh data. Itu kan memegang pandangan bahwa dia harus, isi pikirannya harus berisi sebanyak mungkin data-data tadi, dijejali oleh rule. Ya. Jadi prinsip itu ternyata dipakai atau mendasari misalnya sistem pendidikan di sekolah dasar menengah. Ya. Kelemahan utama dari metafor ini ada. Ya, jadi kalau kita menganggap menggunakan metafor ini, menurut para ahli, ada satu konsekuensinya, yaitu kita harus bisa menerima bahwa pikiran kita itu berisikan sejumlah sangat banyak data-data gitu ya, dan rule tentunya.
Dan kalau kita berpikir, nampaknya kita juga nggak bisa hitung berapa banyak data yang ada, karena kita begitu pandai dan bisa berinteraksi sangat halus terhadap lingkungan yang bahkan kadang-kadang belum pernah kita temui, tapi kok kita bisa. Artinya kita punya segudang atau lebih dari segudang, jumlahnya sangat tak terhitung menurut saya ya, kalau kita menggunakan prinsip wadah ini. Nah, bila melihat macam pengetahuan yang dimiliki manusia, maka para pakar itu mengatakan sebenarnya kita tidak selalu punya apa yang namanya bahan atau knowledge yang berbentuk proposisi atau propositions maupun rule. Kita juga punya pengetahuan yang tidak bisa dikatakan dalam bentuk proposisi atau rule. Misalnya heuristics, ya, rule of thumbs. Itu nggak ada rule, itu nggak bisa gitu ya. Sehingga mulai bertanya, kalau kita pakai metafor mind as container ini, maka apa yang dinamakan sebagai implicit knowledge, yaitu yang knowledge yang tidak dalam bentuk proposisi maupun rule tadi, itu gimana direpresentasikannya? Ya, kalau kita menggunakan metafor wadah tadi. Nah, sehingga orang seperti Claremans ini mengatakan symbolic system cannot represent implicit knowledge. Symbolic system adalah model representasi yang dipakai dalam container tadi ya, metafor mind as a container. Cannot represent implicit knowledge because the representation that the system possesses of some material always have the property that they can be objects of representation themselves. Implicit knowledge itu nggak bisa digitukan, ya. Sehingga mulai orang bingung, padahal kita punya, gitu. Implicit knowledge salah satunya tacit knowledge, ya. Nah, ini adalah pendekatan mind as container. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan yang dikenal sebagai social culture theory atau situated cognition. Kalau kita ingat tadi yang mind as a container, dia melihat bahwa individu itu memiliki knowledge di dalam, ya, data, rules ada di dalam diri kita. Nah, pendekatan yang kedua ini menolak dengan mengatakan tidak, pikiran kita tidak berisikan itu. Ya, jadi menolak keberadaan pengetahuan sebagai sesuatu yang berada dalam pikiran individu. Ini adalah perbedaan yang sangat prinsip antara social culture theory tadi dengan mind as a container metafor tadi. Kenapa? Karena teori social culture di sini memberikan atribut social character terhadap pengetahuan dan proses belajar. Lebih jelasnya mungkin mohon dilihat perkataan dari Leif di sini yang mengatakan knowledge is not lodged in any physical or metaphorical organ. Tidak ada dalam bentuk apapun di dalam diri kita, ya. Rather, knowledge inheres in social practices and in the tools and artifacts used in those practices. Jadi knowledge itu ada di luar individu, tidak di dalam pikiran. Ya, jadi dia menolak tadi. Ya. Sedangkan learning itu adalah suatu proses individual, yang individuals itu proses dari moving from peripheral to full participation. Artinya, karena knowledge itu ada di luar, maka si individu itu harus terlibat. Dan learning itu terjadi mulai dari keterlibatan yang sangat dangkal sampai keterlibatan yang cukup dalam terhadap atau dalam proses kegiatan yang ada tadi. That is learning, gitu. Ya. Nah, kemudian orang bertanya lagi, oke, kalau tidak ada, di mana pengetahuan itu? Kalau nggak ada dalam pikiran manusia, di mana pengetahuan itu berada? Lalu dijawab oleh dia, that knowledge is not either produced or acquired. Jadi kita tidak menghasilkan atau kita memperoleh, tapi itu ada dalam community practices. Ya, ada dalam tools. Jadi tools itu hasil budaya. Ya, di situ ada knowledge, bukan di dalam pikiran manusia, gitu ya. Nah, people do not acquire items of mental content, ya, tidak memperoleh isi dari seperti yang dikerahkan oleh mental container tadi, tetapi they learn, jadi manusia itu belajar bagaimana how to take part in what is going on and how to function intelligently in the work environment.
Ya, jadi people dengan dia take part dalam kegiatan yang ada di luar diri dia dan berfungsi secara baik ya, intelligently, artinya cerdas lah gitu ya dalam memecahkan masalah di lingkungan, maka terjadi situ proses belajar. Sehingga kalau ditanya di mana knowledge itu, knowledge adalah in the relationship. Ya, knowledge is in the relationships. Relationships yang mana? Relationships among the people engaged in an activity. Ya, relation dalam bentuk hubungan antara manusia yang terlibat dalam aktivitas. Terus ada juga di tools yang digunakan pada waktu menggunakan aktivitas, bahkan juga ada dalam materi-materi lain yang membentuk lingkungan di mana kondisi di mana aktivitas itu terjadi. Jadi saya menyebutkan di sini menurut teori social culture atau situated cognition ini, pengetahuan itu ada di luar individu. Iya, pengetahuan ada dalam perilaku maupun hasil budaya dari satu masyarakat. Seseorang tidak mendapatkan isi dari mental container lalu kemudian mengeluarkan dari wadah tersebut, akan tetapi individu tersebut belajar untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan di luar dirinya. Sehingga menurut teori ini pengetahuan itu ada pada manusia-manusia yang saling berinteraksi, ada pada alat yang digunakan dalam aktivitas, serta ada dalam bahan-bahan lain yang membentuk satu kondisi di mana aktivitas tersebut berlangsung. Semua eksternal jadinya, tidak internal. Ya, di sini beda yang sangat signifikan antara teori pertama dengan teori yang kedua. Nah, dari gambaran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perdebatan mengenai pikiran manusia itu terjadi disebabkan salah satunya adalah model-model kognisi yang belum mampu menangkap kompleksitas dari fenomena yang ada. Contoh tadi implicit learning. Itu kan tidak bisa direpresentasikan, tapi teorinya yang tersedia itu belum bisa menjelaskan. Menurut saya, jalan keluar yang diambil oleh kita semua itu pengguna ya, tampaknya lebih diserahkan pada bagaimana kita memilih model pikiran yang cocok untuk dijadikan kerangka kerja dalam kaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Sebagai contoh, kegiatan di bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence di sini, atau kegiatan di sekolah-sekolah dasar dan menengah, itu jelas sekali dia menganut pandangan yang pertama, yaitu the metaphor classic mind as container. Jelas sekali. Ya, karena dengan menggunakan itu, mereka bisa menjalankan kegiatan dan mencapai tujuannya. Nah, sedangkan kita di pendidikan tinggi, terutama di perguruan tinggi, umumnya menurut saya sudah beralih ke pendekatan social cultural. Artinya dalam membuat program-program pembelajaran pendidikan. Antara lain adalah student-centered learning. Student-centered learning yang